kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, ada Yesus harta kita yang kita puja, yang kita sembah selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Yesuslah milik kita selamanya, dan kita dalam milik Yesus Kristus. Saatnya kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia saat kita mulai bangun pagi hari sampai terbaring pada malam hari. Kita menyembah Dia. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau
bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapa dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, Engkau sungguh baik. Sejak pagi kami terbangun sampai malam kami mebaringkan diri. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan sabda-Mu, suara-Mu Tuhan. Dan firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, agar kami tak tersesat Tuhan di tengah gelombang dunia. Engkaulah harta kami yang kekal. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan,
membangkitkanmu. Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu, oh, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. 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 Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan dan kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Maria. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Silakan buat namanya. Ya, silakan Bu Maria. Baik. Shalom semua ya. Semua baik-baik adanya semua. Puji Tuhan. Amin. Hari ini kebetulan saya ditugaskan untuk menyampaikan firman. Ya puji Tuhan, dengan waktu yang padat juga saya di sini. Akhirnya saya siapkan juga, yaitu tentang jangan memandang ringan ya. Nah, Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu juga pasti sudah tahu semua bahwa banyak sekarang orang menyepelekan hal-hal yang harus dilakukan dengan cara benar, tapi banyak orang mengesampingkan kebenarannya. Bahkan dipiralkan, yang salah pun juga dipiralkan. Yang berkata sia-sia pun dipiralkan. Yang lucu, yang sebenarnya nggak ada bobot juga ya dipiralkan juga. Itu semua untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjebak kita, untuk terlena di dalamnya. Ya. Nah, jadi waspada saat ini karena banyak jebakan-jebakan, yaitu melalui media, banyak hal ya yang dipiralkan, bahkan yang seronok juga dipiralkan. Wah, itu benar. Akhir zaman ini butuh ekstra kita waspada dan berhati-hati. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita akan mengesampingkan kebenaran. Kita akan memandang ringan kebenaran itu. Ya, maka dari itu, biarlah kita saat ini Tuhan mau untuk supaya setiap kita untuk lebih lagi waspada ya, karena saat ini makin banyak kita dengar berita-berita juga ya, penipuan ya, tentang pelipat gandaan uang ya, dan investasi apa palsu. Ya. Nah, di sini marak sekali ya, sehingga banyak orang-orang terutama kejebak ya, orang duniawi udah pasti itu lebih banyak tertipu ya. Nah, dengan bodong-bodong itu. Anehnya ada juga ya Bapak Ibu, orang Kristen yang menjadi pelaku dan korban. Nah, ini gimana? Ya,
sebagai kita orang yang beriman. Kita akan melihat ya, bagaimana umpama sampai orang Kristen ini terjebak dan jadi pelaku, jadi korban juga ya, karena dia ada keinginan ya. Nah, kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 ya. 1 Timotius 6 ayat 9 10 saya baca. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ya, jelas firman Tuhan katakan ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Makanya Bapak Ibu nggak heran, semua dipiralkan supaya apa? Dia dapat pemasukan ya. Nah, maka dari itu kita jangan lihat yang konten-konten yang emang tidak berbobot, bahkan yang menjebak ya, bahkan mengotori hidup kita. Waspada. Karena mereka mengejar apa? Yaitu uang. Ya. Karena di sini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya. Mereka bukannya orang dunia aja, anak-anak Tuhan juga banyak. Dan dia ikut terlibat di dalamnya bagaimana cara untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ya gitu. Banyak orang yang menyimpang dari iman ya, imannya karena ingin apa itu? Kaya ya. Jadi dia lupa apa kata firman, dia tidak kembali. Mungkin pada saat itu orang itu sedang diproses sama Tuhan, tapi karena kebutuhan dan dia tidak mengucap syukur, apa yang terjadi? Dia kejebak ya. Karena banyak orang yang menyimpang dari iman. Akhirnya apa? Memandang ringan tentang hal-hal rohani. Mereka tidak kembali lagi kepada hal-hal rohani apa yang Tuhan mau. Tetapi mereka lebih menikmati bagaimana cara dunia untuk mendapatkan sesuatu. Karena akar segala kejahatan adalah itu cinta uang. Makanya ada firman katakan kan, cukupkanlah dengan apa yang ada. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan, lupa ya kan kebenaran firman Tuhan, tidak kembali apa perkataan nasihat Tuhan, pasti kita akan kejebak gitu, jadi korbannya ya, jadi korban dari permainan tipu daya dunia. Tetapi saya percaya orang yang berakar dan mau bertumbuh di dalam dia akan selalu merenungkan firman dan kembali apapun, enak tidak enak, suka tidak suka, dia akan kembali setuju dengan firman. Tapi nyatanya banyak orang Kristen akhirnya mengejar kekayaan dengan susah payah, dengan berbagai cara, dan akhirnya dia mengorbankan juga istilahnya ibadah-ibadah yang pasti ini ada cuan. Wah ini ada cuan, nggak bisa nih, saya lagi ada cuan. Wah coba ya, nah di sini. Jadi pentingnya kita waspada, karena kalau kita sampai akhirnya tidak lupa bahwa Tuhan katakan akulah gembalamu. Gembala berarti akan bertanggung jawab dong atas anak-anaknya, ada amin ya, udah pasti. Tapi lupa karena obsesi dengan dunia ke bawah akhirnya. Kok nggak dengan cara begini, nggak mengejar, nggak berusaha, nggak bisa, nggak mungkin. Nah dia lupa kok Tuhan udah berjanji, jangan takut, aku menyertai. Artinya kalau menyertai dia selalu ada. Tapi orang akhirnya lebih memandang ringan hal-hal rohani. Hal-hal apa kata-kata Tuhan. Lebih banyak setuju dengan apa pandangan dunia. Dengan perkataan yang menakutkan, oh nggak bisa, kalau kamu nggak kerja, kalau nggak berusaha, kalau kamu nggak dagang ini tuh, kamu nggak mungkin. Nah, banyak seperti itu ya. Di Amsal 10:22 katakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahinya. Nah, sudah jelas ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahinya. Kalau Tuhan bicara itu pasti terjadi. Ya berkatnya apa ya? Menjadikan kaya, kaya akan pengetahuan, kaya akan melekat kepada Tuhan, kaya juga kita dengan hikmatnya.
kaya juga dengan kesehatan, ya, kaya dalam segala apa, dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Itu akan lewat, Bapak Ibu. Kalau kita percaya akan firman Tuhan bahwa oh iya Tuhan, berkat Tuhan yang menjadi kaya, itu tuh kita akan lewati semua. Bahkan kita happy terus setiap harinya. Kenapa? Karena itu Tuhan udah berjanji, ya. Makanya jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, ya, sehingga akhirnya mengabaikan hal-hal rohani. Nah, karena banyaknya orang dengan umpamanya mau usahakan untuk udah kasih mungkin sama Tuhan dikasih satu usaha, ingin lagi umpama buka ini buka cabang, akhirnya apa? Ada waktu nggak Tuhan nggak ada. Bahkan akhirnya lebih logikanya lebih berjalan dan berjalan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan bahwa berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kaya susah payah tidak nambahin. Mari Bapak Ibu, kejarlah berkat Tuhan. Ya. Apa itu berkat Tuhan? Hal-hal rohani. Karena banyak saat ini, pada saat diperhadapkan dengan orang-orang, dengan berperkara, dengan keadaan, dengan uh, apa namanya pemberhentian di dalam pekerjaan, di dalam umpamanya ketidakadilan apapun, kita lebih memandangnya kepada hal ke daging, menuntut akhir ke Tuhan. Bahwa Tuhan lebih bicara, semua ada waktunya, ya. Karena dari itu, kembalilah kepada kejarlah berkat Tuhan, ya, yaitu berkat Tuhan tuh apa? Kita nggak usah pusing dengan istilahnya kehidupan ataupun umpamanya lihat orang umpamanya tetangga sebelah lah atau bisuk siapa, nggak usah pusing. Tapi kejarlah berkat Tuhan yaitu hal rohani, sehingga pada saat kita mengejar di dalam kebenaran itu, Tuhan selalu melimpahkan pengertian-pengertian. Apalagi kita, Tuhan katakan bahwa kita adalah sebagai imamat rajani. Nah, jangan sampai kita kebawa dengan orang-orang yang hanya setengah jadi ikut Tuhan. Tidak pernah memandang kepada Tuhan dengan benar. Tapi dia memandang ringan tentang hal rohani. Ah Tuhan ya Tuhan, doa-doa mana? Nah, seperti itu. Waspada, itu melukai hati Tuhan ya. Jangan memandang ringan hal-hal rohani. Karena hal-hal rohani ini itulah kehidupan kita untuk menuju kepada kehidupan yang akan datang. Dan pada saat proses demi proses kita akan selalu menang. Kenapa? Karena pandangan kita kepada hal rohani. Ya, banyak contoh Bapak Ibu ya. Gitu. Orang yang memakai dengan cara pandang dan dia lupa pada saat keputusan, pada saat diizinkan, dia pandangannya sepertinya kepada Tuhan seperti memaksakan. Sebenarnya kalau kembali di pengkhotbah juga dikatakan semua ada waktunya, ada waktu berdiam, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu merenung, ada semua ada. Tapi banyak orang memandang ringan akan firman Tuhan sehingga lupa, akhirnya logikanya lebih berjalan. Hati-hati di sini ya, karena yang Tuhan mau, ayo kembali kepada pandangan Tuhan supaya engkau ada bersuka cita. Nah, itulah tujuan Tuhan Yesus ya. Ada contoh juga di sini ya, di sini. Kita lihat di Kejadian 25 ayat 29 sampai 32 ya, bagaimana Esau ya. Di sini kita lihat. Kejadian 25 ayat 29 ya. Nah, di sini. Sini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati, dia bilang katakan gitu. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, Bapak Ibu, sini satu hal ya. Esau kehilangan berkat kesulungan. Kenapa? Karena dia kelelahan. Dia sembarang kata, dia tidak pikir panjang tentang hak kesulungan itu sebenarnya luar biasa. Semuanya sudah disediakan bagi anak-anak sulung. Tetapi karena kelelahan, kecapean, akhirnya dia lelah tanpa pikir panjang, penting gue pengen makan. Pokoknya pengen makan, nikmati sup kacang merah. Ayo, kata. Akhirnya dia tanpa pikir panjang, sebenarnya dia udah tahu, tapi karena lelah. Nah, hati-hati dengan kelelahan. Kita bisa kejebak ya di sini. Nah, jadi di sini esok kehilangan berkat sulung ya. Esok kehilangan berkat sulung karena apa? Memandang ringan. Memandang ringan hal itu ya.
Nah, Yakub diberkati ya, sebab ia menghormati hal rohani. Yakub menginginkan dari sudah lama karena tahu dia anak kedua, ya. Tapi akhirnya dia mendapatkannya ya. Nah, jadi Yakub ini respect pada Ishak untuk menerima warisan, ya. Nah, Yakub menerima berkat sulung, Bapak Ibu ya. Nah, hal rohani. Nah, sekarang kalau dia menerima berkat sulung yaitu hal-hal rohani, apa yang umpama dia dapatkan semuanya melimpah di dalam pemahaman dalam segala sesuatu. Ya, tidak kekurangan dalam segala hal. Bahkan dia akan menjadi penasehat, bahkan dia akan menjadi juga alatnya Tuhan, ya, lebih lagi. Nah, jadi pentingnya kita untuk tidak memandang ringan hal-hal rohani, ya. Karena contoh Esau itu jadi kehilangan karena dia kelelahan, kecapean. Akhirnya dia minta, akhirnya dikatakan, masa dibilang, Saud Esau, sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya hak bagiku hak kesulungan itu? Coba, ya. Dia sampai dia pakai cara pandang pikir sendiri. Akhirnya dia ketipu nggak? Akhirnya dia menyesal nggak? Menyesalnya jerat-jerit juga percuma. Karena dia udah satu melanggarnya, bahkan dia memandang ringan hal-hal rohani, yaitu memandang ringan tentang kebenaran itu. Sehingga dia menjual hak kesulungannya. Mari kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai menjual hak kesulungan gara-gara kita istilah ditawari, ataupun gara-gara karena kita istilahnya dibikin sibuk gitu ya, untuk supaya umpamanya kamu dengan seleri besar gitu, tapi kamu nggak bisa ibadah karena pas Sabtu atau Minggu pas jam rame itu kamu nggak bisa. Nah, karena lihat orang besar, selernya besar, jangan sampai terjadi kepada setiap kita. Tetapi pentingkan dalam ibadah itu ya. Nah, kenapa? Karena berkat itu nggak akan lari kemana. Karena berkat Tuhan menjadi kaya. Tetapi secara kasat mata orang akan melihatnya, oh iya pasti besar nih. Akhirnya dia mengabaikan tuh ibadah. Dia mengabaikan tuh umpama firman Tuhan. Sedangkan kata Tuhan jangan tinggalkan tempat-tempat ibadah. Malah ditinggalkan. Demi apa? Uang. Besar gajinya. Hati-hati ya di sini. Di situ contoh ya Esau kehilangan berkat sulung ya. Karena dia memandang ringan. Sebenarnya berkat sulung itu luar biasa ya, yang akan diberikan, tetapi ada jatuh kepada tangan Yakub. Nah, di sini kita akan lihat contoh kedua ya, ada lagi contoh kedua juga. Kita lihat Ester 1 ayat 10 ya. Saya baca Ester 1 ya, ayat 10. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Jetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros. Nah, ya di sini katakan supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Nah, ya di sini. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar yang kedua ini ya, tadi Esau dan Yakub ya. Di sini Ratu Wasti ya, dia menolak menghadap raja. Artinya apa? Dia sebagai istri harus ada penundukan, tapi dia memandang ringan suaminya. Dia lupa diri, dia nggak tahu diri bahwa dia bisa menjadi besar karena sang raja itu Raja Ahasiweros ya, tetapi dia memandang ringan, dia nggak mau. Sedangkan Raja Ahasiweros punya kebanggaan untuk kebangsawan, semua akan diperlihatkan istriku tuh cantik tuh tetapi apa yang Ratu Wasti kerjakan, dia menolak menghadap raja dan dia memandang ringan.
Nah, ya, Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat bagaimana menjadi geram raja itu ya, dan dia akhirnya mencari untuk menggantikan Ratu Wasti, dan Ratu Wasti tidak boleh menghadap raja lagi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini ya? Jangan biarkan pengalaman Esau terulang lagi ya, Esau oleh kita, dan jangan terulang lagi. Begitupun ya, Ratu Wasti yang memandang ringan panggilan suaminya, dia lupa. Nah, kita di sini belajar dari Ratu Wasti ini. Bagaimana dia sampai lupa karena dia ada pesta di antara perempuan-perempuan, dia juga buka pesta. Tetapi dia tidak menganggap raja yang dikagumi, yang dihormati oleh bangsawan yang lain dan jajaran lain. Dan dia memandang ringan. Akibatnya fatal banget ya. Akhirnya Esther yang diangkat ya. Tahu Bapak Ibu ceritanya. Mari Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan juga sebagai anak kerajaan surga dalam Kristus. Jangan kita memandang apapun kata firman Tuhan, apapun yang kita tidak mau, tiba-tiba persoalan itu datang, atau tiba-tiba kenapa ya kok jadi begini, kita kembali aja, semua ada waktunya, kembali, oh ya Tuhan, saya ingat Bapak Ibunya, waktu saya dulu di kantin mau diambil itu, ya udah berapa lama sih, sekarang sih ya saya udah nggak di kantin, tapi saat itu waktu saya kantin mau diambil, karena digosipin bahwa saya memberitakan Injil, menjelekan apa segala macam gitu, tetapi akhirnya saya hanya berdiam, saya bilang, oh Tuhan, saya bilang tuh, kok jadi seperti ini. Tapi akhirnya Bu Elia juga menegaskan bahwa ini nggak benar katanya. Ini ada hal yang harus umpamanya kamu pertahankan. Tapi ya puji Tuhan, saya pada saat itu, pada saat dikatakan bahwa saya tidak boleh jualan atau apa, nah saya kembali kepada firman, saya ingat, oh Tuhan segala sesuatu ada waktunya. Tetapi saya juga puji Tuhan lewat Bu Elia juga, saudara-saudara seiman berdoa juga ya. Akhirnya kembali lagi. Kembali ternyata Tuhan mengetes saya di dalam 2 minggu tuh, orang-orang udah pada jualan, tapi saya dalam 2 minggu nggak boleh jualan. Tetapi Tuhan ternyata di situ melihat di mana pandanganmu, karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Tapi pada saat itu waktu udah gitu, aduh Tuhan, anak saya masih kuliah, kalaupun mobil dua-duanya dijual juga ini nggak akan seberapa sih, mobil apa, mobil lama lagi, saya pikir ini gimana, tapi ya udah akhirnya melalui doa, melalui proses semua akhirnya kembali lagi ya. Nah, jadi yang Tuhan mau pada saat kita umpamanya dihadapkan yang tidak ingin, tapi kok terjadi Tuhan. Nah, kembali ke firman, ini kita posisinya di mana? Ada waktu untuk berdiam, waktu rugi, ada waktu melepaskan, ada waktu merenung. Nah, kita di mana gitu. Jadi jangan sampai pada saat ada proses itu, si A gara-gara si B, si C, enggak juga ya. Karena kita jangan memandang ringan hal-hal rohani, yaitu tentang kebenaran dalam Tuhan Yesus ya. Kita biar gimana, setuju nggak setuju, suka nggak suka harus kembali kepada firman ya. Ada amin. Nah, karena Paulus juga mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa Paulus mengatakan gitu? Dia memegang benar Kristus dalam dirinya. Kenapa dia sampai akhirnya dia bisa mengatakan seperti itu? Karena dia memahami apa harus dihadapi semua. Nah, kita ikut Yesus ya, nggak selalu selamanya semua berjalan mulus, tidak. Semua ada waktunya juga, istilahnya kita mengalami hal-hal yang tidak kita suka, tapi kita udah ikut Yesus itu dua-duanya udah harus pegang ya. Kenapa? Supaya itu satu pondasi kita jadi kuat. Jadi jangan sampai akhirnya ada saudara seiman tiba-tiba istilahnya melecehkan, kamu percuma doa juga buktinya gitu ya. Ataupun tuh saya aja buktinya doa-doa nggak dijawab. Tuh akhirnya saya berusaha gini gitu segala macam. Akhirnya kayak kebawa dengan perkataan orang itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tetapi kembalikan kepada firman, karena pada saat umpamanya jebakan datang tuh macam-macam ya. Mungkin saudara seiman kita yang dalam keadaan lagi lemah juga, makanya ngomongnya selebor. Jadi nggak kembali ke firman, membawa juga untuk cari ke yang lain. Kebetulan posisinya sama dalam keadaan masalah seperti itu. Nasehatin lagi ke temannya, ayo teman juga, iya ya doa-doa juga percuma kalau kita nggak gimana. Nah, hati-hati jebakan ya, gitu. Jadi jangan biarkan pengalaman Esau untuk terulang lagi ya oleh kita ya. Dia menganggap enteng keseluruhan ya. Jadi dia tidak menghormati ya. Dia memandang ringan di tengah rohani. Begitupun Ratu Esther, Ratu Wasti yang memandang ringan panggilan suaminya. Dia lupa bahwa tanpa suaminya dia tuh nggak ada apa-apanya. Tapi
dia mencoba mau meninggikan diri melebihi dari suami. Makanya ternyata ya Bapak Ibu, jadi terjadinya suami akhirnya ditentukan oleh Raja Ahasiweros dan dia bicara dengan pembesar-besar, akhirnya mengambil keputusan suami yang ambil alih. Jadi istri tidak boleh, istrinya apa? Jadi sebagai imam ada suami dan akhirnya terjadilah sejak dari situ sebenarnya Bapak Ibu ya terjadi gara-gara Ratu Wasti ini membangkang gitu ya. Sedangkan Raja Ahasiweros dia ingin membanggakan istrinya. Nah, gitu seperti itu ingin membanggakan istrinya bahwa ini istriku cantik nih, gimana ternyata mengabaikannya. Jangan sampai ya spiritnya itu seperti Ratu Wasti itu akhirnya kena sampai kita ke bawah juga jangan seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin itu terutama untuk ibu-ibu nih. Kalau istrinya kan kalau suaminya itu kan pastikan yang mencari nafkah, istri suaminya yang berjuang. Jangan karena udah sukses ataupun gimana kita dimanja atau apa. Jangan akhirnya kita jadi mentantang mententeng ya, seperti Ratu apa Wasti. Akhirnya suami direndahkan, akhirnya seenaknya ataupun umpamanya suaminya emang udah waktunya kata Tuhan istirahat, pensiun, jangan langsung seenaknya gitu. Ini untuk para ibu nih ya, karena banyak para ibu tuh pada lancang, maaf kata ya, kadang-kadang berani tuh ke suami. Kalau istilahnya seperti itu, jadi kadang-kadang menganggapnya seolah ah katanya jadi gimana ya? Jadi tidak respect lagi. Nah, untuk ibu-ibu juga hati-hati ya di sini ya, karena suami itu adalah imam. Jangan sampai akhirnya uh, ya karena sekarang udah pensiun, jadi kadang-kadang kasih sarapan, kadang enggak gitu ya. Ataupun seenaknya waspada tuh ibu-ibu ya. Jangan seperti Ratu Wasti. Nah itu spiritnya sampai sekarang tuh ada tuh bertingkah gitu ya. Hati-hati gitu. Jadi jangan umpamanya suami apalagi kalau sakit. Wah ini suami tuh ngerepotin. Wah gini jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan tuh jangan seperti itu ya. Kita di dalam Tuhan jangan seperti itu. Karena banyak sih sekarang yang saya tahu gitu kalau pas Tuhan kadang ada cerita ini itu saya pikir ini orang nggak sadar ya kembali ke firman gitu karena semua ada waktunya gitu ya. Nah kita lihat ya di Matius 22 ayat 37 ya. Matius oh ya Matius 22 ayat 37 di sini katakan jawab Yesus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, Bapak Ibu, kok Yesus mengatakan ini berarti Tuhan Yesus tahu banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kok diberkati Tuhan, terima kasih, aku mengasihi engkau. Begitu diproses, mana Tuhan? Mana gitu suamiku, oh belum dijawab pekerjaannya. Loh mana ini tuh, coba itu kan kurang ajar ya istilahnya ya, kasarnya gitu kurang ajar gitu. Karena Yesus mengatakan makanya dia kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kesadaran hati kita mengasihi Tuhan ya. Karena pada saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti kita menunjukkan respect pada suami ya, pada semua gitu ya, respect gitu. Nah, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kenapa Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu? Karena Tuhan sudah memberi contoh, memberikan apa namanya nasihat-nasihatnya. Nah, adakah tertanam di dalam hatimu kata Tuhan? Apa namanya perkataanku atau engkau menganggap ringan tentang hal-hal rohani? Hati-hati. Nah, umpamanya dulu kita diberkati banyak sih emang yang kejebak ya. Pada saat diberkati, wah kita tuh udah aja menikmati. Nah, kan biasanya tuh akan ada akibat ya dari itu. Nah, kita mohon ampun ke Tuhan karena hati. Nah, pada saat itu kita tetap memuji menyembah Tuhan, lebih meninggikan Tuhan, lebih tersungkur, bahkan juga menyadari Tuhan saya itu kok hilap ke bawah dunia atau apa gitu ya. Nantinya itu apa? Tanpa disadari semua, terutama ada pemulihan hati, kedua ada damai sejahtera, ketiga ada sukacita, keempat enjoy, gak takut lagi gitu. Karena ada firman katakan cukupkan dengan apa yang ada. Nah, kalau kita setuju dengan hal-hal yang rohani, tidak memandang ringan, semua itu kan mengikuti. Ada amin Bapak Ibu, ya. Nah, itu akan mengikuti semua. Mari renungkan firman Tuhan, jangan memandang ringan ya kan hal-hal rohani, karena ini masalah tentang kehidupan. Tuhan bicara dengan firman ini, artinya dia akan melakukannya, ya. Kalau seperti berdoa dan bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Belum lama
Udah gitu tuh mulai dah istilahnya apa namanya? Mulai menggerutu, mulai gimana. Nah, waspada. Ini buat saya juga seperti itu, tetapi ini kan firman Tuhan ya. Untuk saya juga, untuk Bapak Ibu juga, untuk semua ya. Jadi mari jangan memandang ringan hal-hal rohani, karena hal rohani ini membawa kehidupan buat kita ke depannya, akan memberikan kepada kita juga akhirnya kebahagiaan ya, karena semua ada waktunya. Nah, jangan seperti Esau akhirnya kehilangan hak kesulungan, juga akhirnya apa? Ratu Wasti akhirnya tidak boleh lagi menghadap raja dan diganti oleh Esther ya. Nah, mari jangan sampai kita pada satu akan aku pakai engkau, tapi berdegong aja ya. Karena sendiri air Tuhan masih banyak anak-anakku yang sudah siap akan aku pakai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mari uh, kembali kita introspeksi diri. Tuhan ampuni kalau memang selama ini saya memandang ringan akan hal rohani, ternyata saya lebih logikanya lebih kuat supaya terus gimana memaksakan berhasil nggak ada message atau gimana ya. Nah, tetapi memaksakan gitu ya. Nah, hati-hati di sini. Jadi biarlah pada saat kita memandang hal rohani kita kembali apa firman Tuhan, walaupun mungkin setelah pikiran nggak setuju kok ini, tapi nyatanya begini, tapi nggak usah pusing, nggak usah mikirin apa kata firman Tuhan. Ya dan amin. Oke Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau saya alami seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan melihat kualitas hati. Ya, apakah engkau masih memandang ringan nasihatku? Ataukah engkau punya cara pandang sendiri? Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, begitupun kita seringkali gagal ya menghormati orang lain karena memandang orang itu rendah ya. Kita sering apa? Punya penilaian sendiri menurut kacamata kita. Hati-hati. Jangankan umpamanya ke manusia, ke firman juga bahkan lebih itu lebih parah kalau ke firman memandang ringan. Tuhan Tuhan dari dulu juga segini-gini aja, jangan. Karena kita di sini tuh hanya numpang ya, numpang. Itu samping itu juga emang kita harus tahu diri ya, kita kan numpang. Di samping itu juga kita juga dipelihara nggak kekurangan atau apa, ucap syukur. Tapi kenapa orang jadi ngomel, jadi air bersusah payah bekerja terus banting tulang untuk mengejar kekayaan supaya akhirnya kita dipandang orang cepat apa, bukan dicari pandang Tuhan tapi cari pandang manusia. Tuh hati-hati gitu ya. Jadi jangan memandang ringan hal rohani ini penting sekali Bapak itu ya. Akhir zaman ini kita kembali ya, setuju nggak setuju walaupun kok lama Tuhan. Nah, seperti ada satu kesaksian ya, pendeta dia pengen punya anak. Nah, pendeta ini, terus dia tuh akhirnya udah setahun kok belum hamil juga. Nah, udah 2 tahun, akhirnya adalah komen-komen yang lain. Coba dengan cara dipijet lah, umpamanya halus umpah ikut aturan apa, udah segala macam. Dia ikutin. Nah, udah dia ikutin segala macam. Akhirnya udah berapa tahun belum juga loh. Dia doa puasa, puasa Esther segala macam, udah ikutin. Terus dia udah gitu, kenapa ya belum? Akhirnya, nah adalah istilahnya satu ketika temannya cerita dia tuh waktu pulang dari Israel katanya bang nih aku kan katanya istri aku udah 5 tahun nggak hamil aku ke Israel aku terus di Israel itu ternyata aku diberkati istriku pulang hamil katanya gitu udah pas sebulan tuh hamil dari pulang dari Israel. Wah dia kan seneng dong pendeta ini akhirnya pendeta ini gini duh Tuhan saya juga mau dong ke Israel katanya gitu. uh, uh, Udah gitu uh, dia tuh akhirnya dia mikir tapi saya nggak punya uang bagaimana ya udahlah ceritanya. Nah dia sampai nunggu 15 tahun dia belum hamil. Satu ketika adalah itu apa namanya orang yang emang ada keperluan mendadak tapi dia udah ada tiketnya semua akhirnya kasihlah ke pendeta itu. Wah itu bergirangnya setengah ampun pendeta itu. Wah, katanya ke istrinya mah nih katanya kita akan berangkat ke Israel katanya kenapa ini katanya ada kita ke Yerusalem. Oh iya katanya. Akhirnya pas waktu ditentukan berangkatlah dia. Nah, dengan dia untuk uang selanjutnya apa dia ada saudara yang nyumbang ya untuk keperluan di sana. Nah, ceritanya ya udahlah di sana. Kira 2 minggu pulang. Nah, udah pulang dia tunggu sebulan, 2 bulan, nunggu apa? Nggak hamil Bapak Ibu. Dia tidak hamil. Terus udah gitu dia bingung. Loh, teman saya katanya pulang dari Israel kok hamil. Loh ini gak hamil. Akhirnya dia pasrah. Oke Tuhan, saya sekarang terserah saya mau dikasih anak atau tidak. Saya mah hanya bersyukur kata pendeta. Saya udah katanya. Saya udah berusaha kan finalnya juga sampai ke Israel. Ya udah kalau gitu saya mengucap syukur. Tahu nggak apa Bapak Ibu yang terjadi?
setahun kemudian dari pulang Israel. Dia hamil dalam pernikahan 15 tahun. Dia hamil sekarang. Dari anak kita kemarin juga waktu ke gereja dibawa baru 4 tahun. Yang masih kecil satu. Nah itulah. Jadi jangan memandang ringan akan Tuhan. Semuanya ada waktunya Tuhan. Kayak anak saya Yudit dalam pernikahan. Belum hamil, saya tahu Tuhan sedang bekerja, belum waktunya. Jadi mari kembali ke firman Tuhan, jangan mengesampingkan firman Tuhan, jangan memandang ringan ya hal-hal rohani ataupun umpamanya di dalam keputusan apapun, tapi kembali ke keputusan Tuhan karena orang yang mengikuti kehendak Tuhan akan ditambah-tambahkan pengertian, pengetahuan, ditambahkan juga wawasan, ditambahkan juga apa namanya berkat-berkat jasmani, ya kesehatan, semua dilengkapi. Karena Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak nambahi. Nah, kenapa banyak orang akhirnya tidak bisa menerima? Karena kurang bersyukur. Lupa akan firman Tuhan ini di Amsal 10 ayat 22. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, sekarang gini, orang yang kaya, tetapi dia kaya banget. Apa dia ada bahagia, ada sukacita? Oh, enggak. Kesusahannya lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya ya. Nah, tetapi saat ini mari kita gunakan jangan sampai ayah tergiur dengan orang-orang terutama orang-orang yang melimpah ya, tetapi berjalanlah kita dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita tidak memandang ringan hal-hal rohani di dalam Yesus, bahwa Tuhan Yesus katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, artinya Tuhan mau ayo sadarlah kamu, kasih aku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan jadi penyembah ya, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan mau dipercaya dengan apa yang tidak kamu mengerti, tapi kembali kepada firman. Karena saat ini banyak orang karena keadaan situasi, jadi banyaknya dengan akal pikiran sendiri, dengan cara pandang sendiri, ya kacamata mereka melihat, oh ini harus begini, oh ini akhirnya susah payah ngikutin, akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan, akhirnya Tuhan lagi yang salahin. Sebenarnya dia sebenarnya kembali kepada firman Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita jangan biarkan ya pengalaman Esau terulang lagi oleh kita, begitupun Ratu pasti yang memandang ringan panggil suaminya ya. Gitu aja. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya kembalikan kepada Abu Elia, Benediction, silakan. Iya, Mbak Maria doa dulu ya untuk tutup firman. Oh, baik ya. Ya kita doa kita bersama-sama ya. Bapa kami di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau penasihat yang ajaib, Kau selalu mengingatkan kami. Engkau sabar atas setiap kali banyak hal yang kami lakukan. Kehilapan, kesalahan di dalam cara pandang kami ya Bapa. Ampuni setiap kami Bapa. Kalau saat ini ya Bapa, Engkau juga merindukan untuk setiap kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan akal budi kami ya Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah kebenaran, Engkau lah kehidupan kami yang membawa kami pada kekekalan yang benar ya Bapak. Maka dari itu Bapak, biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu ini ya Bapak, Engkau berkati Bapak, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus, biar menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan Engkau. Begitupun kami ya Bapak, karena kami tahu kami terbatas di dalam segala hal, tapi Engkau mengingatkan setiap kami untuk setuju dengan firman-Mu, tidak memandang ringan Bapak hal-hal rohani, tetapi Bapak Engkau juga itu akan memperkaya kami ya Bapak, karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyingkapkan dalam segala hal, dan kami bersyukur ya Bapak untuk setiap kami ya Bapak yang sudah mendengar ya Bapak, kami percaya kami hidup dalam berkat dan anugerah-Mu Bapak. Ampuni kami ya Bapak atas kehilapan kami, dan kami percaya kami akan berubah dan kami akan menjadi manusia-manusia baru, menjadi ciptaan baru Bapak, berikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga hidup kami penuh kelimpahan dengan hikmat daripada kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Amin. Ya, terima kasih ya buat Bu Maria ya. Firman-Nya jangan memandang ringan. Iya, contohnya ya. Jadi pertama kalau kita memandang ringan seperti tadi siap katakan apa Yakub ya di sini ya, Yakub dan Esau ini ya. Jadi hati-hati sekali dengan pada zaman air ini ya. Kelelahan, kecapean, akhirnya hak kesulungannya berpindah. Demikian juga Ratu Westi juga ya. Jadi ini udah peringatan buat kita betul firman-Nya ya. Sehingga kita hati-hati pada zaman akhir ini godaan akan mencobai kita ya. Jangan sampai hak kesulungan kita ini nanti
ya berpindah, ya jangan terbujuk, jangan tertipu, tapi di sini Tuhan katakan memang kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Ini kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan memandang rendah. Amin. Seperti tadi Ibu Maria katakan ya, waspada dan berhati-hati karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, di sini jadi ini sebetulnya sudah satu paket yang luar biasa di Amsal 10 ayat 22. Kalau kita menyalami firman Tuhan, maka kita akan hidup. Ya, ada, tidak ada, tetap hidup. Tetap sukacita roh kita. Amin. Bapak Ibu diberkati, amin ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Maria ya. Jadi berkat firman ini. Saat ini silakan Pak ya Pak Darikson angkat satu pujian. Nanti saya minta doa syafaat, minta Pak Luski ya. Pak Luski doa syafaat ya. Silakan Pak Darikson angkat satu pujian. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa agar tidak memandang ringan hal rohani yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kesulungan. Justru kelebihan kita dari hewan dan tumbuhan seringkali kalau kita salah gunakan menjadi suatu kelemahan ya. Dan itu yang terjadi banyak dari ribuan tahun menjatuhkan orang percaya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Bagaimana bunga bakung di ladang tidak pernah khawatir dan burung di udara juga tidak pernah khawatir. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari kata Kau Tuhan lebih dari kata janjimu,
kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Derikson. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, malah yang indah ini Tuhan, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan berkat-berkat-Mu juga telah Kau tempatkan Tuhan, di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, malam ini adalah malam yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, dan Engkau juga telah memberkati Ibu Maria Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah segala sesuatu ini Tuhan, kita tidak menganggap ringan apapun itu juga Tuhan, biarlah kami terus tetap melekat kepadamu Tuhan, dan fokus kepada isi hatimu Tuhan, sehingga Tuhan kami terus ada di dalam melihat segala permasalahan-permasalahan di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, dari segi cara Engkau memandang Tuhan. Dan kami tidak mau memandang segala sesuatu yang dalam memandang ringan apapun itu di dalam kehidupan ini Tuhan, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami menjunjung kehidupan firman-Mu Tuhan yang telah ada di dalam setiap kami Tuhan. Karena dengan firman-Mu Tuhan kami dapat berdiri di tengah-tengah kemustahilan. Dengan firman-Mu Tuhan Yesus kami dapat berdiri Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah yang keadaan yang tidak masuk akal Tuhan, karena disitulah adalah mukjizat Tuhan. Karena mukjizat itu terjadi selalu di dalam hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat melangkah keluar dari logika kami Tuhan, cara berpikir logika kami Tuhan, sehingga kami dapat menuju dan jalan ke zona di mana Engkau berada, yaitu di dalam suatu keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi suatu pedoman kehidupan di dalam kami Tuhan. Dan juga Engkau memberkati Ibu Maria Tuhan, yang di dalam kehidupan ini juga Engkau berkati Tuhan, dalam segala apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau berkati juga kesehatan, ekonominya juga Tuhan, dan dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga menjadi suatu pelayanan yang luar biasa Tuhan, dan menjangkau banyak orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tampak di dalam Ibu Maria Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ibu Maria juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan kegiatan Zoom ini Tuhan, menjadi suatu kegiatan yang kerohanian yang sungguh luar biasa Tuhan, yang membawa pengertian-pengertian kehendak-Mu dan isi hati-Mu, sehingga kami juga dapat mengerti lebih lagi Tuhan, dan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sungguh baik Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mengandalkan Engkau saja Tuhan, dan kami tahu terus pengharapannya kepadamu Tuhan, dan kami bersandar kepadamu Tuhan, dan kami hanya sujud dan menyembah hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, jika ada teman-teman yang di sini juga ada yang mengalami suatu kesesakan rohani Tuhan, baik itu juga dalam kelemahan-kelemahan jasmani Tuhan, kau percaya Tuhan, seperti di Matius 8 ayat 7, Engkau mengatakan bahwa aku akan datang menyembuhkan ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau datang menyembuhkan kami Tuhan Yesus Kristus, baik itu jasmani dan juga kerohanian kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena kuasa-Mu yang besar Tuhan, dan Engkau terus belas kasihan-Mu Tuhan selalu ada di dalam diri kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya juga Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hidup ini Tuhan, Engkau pimpin terus Tuhan ke jalan yang rata, di mana kami juga dapat melangkah Tuhan Yesus Kristus, dengan langkah-langkah kami yang selalu ada tanda-tanda mukjizat yang daripada-Mu Tuhan, dan Engkau menyertai kami Tuhan, tiang awan di pagi hari dan tiang api di malam hari Tuhan, Engkau sertai Tuhan, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala hal yang jahat, kuasa segala roh jahat, kuasa sama dari segala penyakit dan kecelakaan dan malapetaka Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan, dan jika berkat Abraham, Ishak dan Yakub adalah janji-janji-Mu ada di dalam kehidupan kami, tidak satu seorang pun yang dapat mencurinya, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya daripada kami Tuhan. Biar ada damai, sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam diri kami Tuhan. Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami Tuhan, otoritasmu Tuhan Yesus, Engkau
otoritas dari kehidupan ini, otoritas kesembuhan Tuhan, Engkau yang memiliki semuanya Tuhan. Biarlah kami bergantung kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sungguh baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa ini Tuhan Yesus Kristus, supaya negeri ini juga menjadi tempat yang aman dan sentosa Tuhan bagi bangsa ini yang selalu cinta akan damai Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Prabowo dan Gibran juga Tuhan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, Engkau memberkati dia Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Tuhan, dan setiap apa keputusan-keputusan yang diambil Tuhan untuk memajukan bangsa ini Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan beserta dia Tuhan. Engkau menaruh sifat yang takut akan Engkau Tuhan di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga jajaran-jajaran pemerintah lainnya Tuhan Yesus, dari kota sampai dari pelosok-pelosok desa Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Tuhan, Engkau yang sungguh baik Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk segala apapun dan upaya-upaya pemerintah Tuhan di dalam membangun bangsa negeri ini Tuhan, baik itu di beberapa sektor yang sangat penting Tuhan, sektor baik itu ekonomi, hukum, pariwisata, pertanian dan sebagainya, dan semua sektor-sektor itu Tuhan, kami percaya Tuhan ada ikut campur tangan Tuhan di dalam pembangunan ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang sungguh baik Tuhan, jauhkan bangsa ini Tuhan dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan, dari segala kejahatan, dari segala musibah Tuhan, angin ribut dan segala kekeringan, banjir, gempa bumi, tsunami Tuhan, jauhkan dari segala hal itu Tuhan, apalagi sekarang ini sekarang musim kekeringan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikanmu Tuhan yang selalu lebih daripada hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sekali Engkau mendengar doa kami ini, Engkau sempurnakan Tuhan. Dan Engkau telah memberkati kami setiap kami ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau segarkan tubuh dan jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus segala puji hormat hanya kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan ya. Sebelum nanti kita sharingkan, kita terima berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan datang menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Mari saat ini kita akan sharingkan tentang tadi firman yang sudah